Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-muridku tercinta kelas 4A. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data. 1. Penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Data dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau daftar. Tabel frekuensi memuat kolom data turus dan frekuensi. Data nilai ulangan matematika yang dikumpulkan dari 30 siswa kelas 4 sebagai berikut. 1. Tono 10, Dimas dengan nilai 8, Siti dengan nilai 7, Bento dengan nilai 6, dan seterusnya sampai ke nilai di nomor urut 30 yaitu Nindi dengan nilai 10. Jika data yang tersebut disajikan dalam tabel frekuensi, maka akan tampak seperti berikut. Kita lihat nilai terkecil di dalam data tersebut itu adalah nilai apa? Ternyata nilai 6. Selain 6 tidak ada lagi yang lebih kecil. Maka kita tulis posisi paling atas adalah nilai 6. Jadi ingat ya, urutannya nomor, nilai, turus, frekuensi, karena yang kita bahas adalah turus dan frekuensi. Nilai 6 lalu disusun dengan nilai 7, 8, 9 sampai dengan 10. Lalu bagaimana menulis turusnya? Misal Tono 10, taruh 1 di sini Romawi. Lagi nomor 2 8, taruh sini 1. Dan seterusnya sampai selesai di nomor 30. Kalau sudah, hitung ada berapa? Ternyata ada 6, bikin angka 6. 7 ternyata ada berapa? 9, bikin frekuensi 9. Kalau turus itu Romawi, lambangnya buat tanda juga. Frekuensi itu dalam bentuk angka dari jumlah turus yang kita hitung atau kita jumlahkan. Nah, jumlah murid kita hitung pas nggak 30? Ternyata pas, berarti tidak ada yang salah. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram lebih menarik, akan lebih mudah dibaca. Diagram yang digunakan untuk menyajikan data diantaranya diagram garis, batang, lingkaran, dan piktogram atau gambar. Selain kita hanya akan membahas mengenai diagram batang, adapun jenis diagram lainnya itu akan dipelajari di kelas 5. Lanjut. Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan yang lainnya. Jarak antara setiap batang yang berdekatan harus sama. Contoh, jika tabel frekuensi pada contoh di halaman 50 disajikan dalam bentuk diagram batang, akan tampak sebagai berikut. Tadi kita udah ngelihat banyaknya siswa. Kita lihat sini dulu, banyaknya siswa kita rentangkan antara 6, 9, 7, 4, 5, 4 ya di sini frekuensinya. Maka kita ambil angka dari 1 sampai dengan 10. Frekuensi kita ibaratkan dengan banyaknya siswa. Tapi ingat, dimulai dari angka 0. Buku di sini 9, boleh sampai 9, boleh juga sampai 10. Karena emang tadi di depannya sampai angka 9 yang paling besar, tapi kita selesaikan ke angka 10 juga tidak masalah. Di sini 10 juga tidak masalah, cuma tidak terpakai. Kita lihat 6. 6 memiliki banyak siswa berapa yang nilainya 6? Kita lihat. Ternyata 6 juga. 7 ada 9, 8 ada 7, 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 4 orang. Nah, 6 ada 6 orang, 7 ada 9 orang, 8 ada 7 orang, 9 ada 4 orang, 10 ada 4 orang atau 4 siswa. Ya, begitulah cara menyajikannya dalam bentuk diagram batang.
Nah, sekarang tugas kamu apa? Kerjakan tugas berikut dengan baik. Kumpulkan data tinggi badan 20 orang teman sekelasmu. Setelah semuanya tercatat, buatlah tabel frekuensinya. Karena sekarang kalian stay di rumah, nggak mungkin kalian mengukur ukuran tinggi badan teman kamu. Tetapi kemarin kita sudah tulis ukur tinggi badan teman-teman kalian. Nah, waktu itu di grup tinggi badannya. Sekarang kamu pilih temanmu itu, tidak banyak, 10 teman saja. Di sini kan 20. Ibu minta 10 teman saja. Terus tulis tinggi badannya berapa. Nah, ntar bikin torusnya. Baru bikin frekuensinya. Bu, saya nggak punya catatan yang kemarin di grup. Oke, ibu kasih kesempatan kamu buat mengarang. Tinggi badan 1 sampai 10 ini berkisar antara 100 sampai dengan 130. Boleh sama. Tapi begini, misalkan 100, 100, 110, 110, 110, 110, 120, 120, 120, 100, terus berapa gitu ya. Itu di urutan ininya, di urutan ini misalkan 1 Tono 9, Dimas Tono 100, Dimas 110 gitu. Misalkan Rohit, kebetulan kita kan di sini nggak ada yang namanya Tono deh, pakai nama asli yang ada di kelas. Misal Hafiz tingginya 110, terus Faiko misal tingginya 100, terus Fadil misalkan 120 atau berapa. Pokoknya kisaran antara tinggi 100 sampai 130 ya. Nah, kalau sudah dibikin kayak begini, baru kamu bikin tabel tinggi badannya, baru bikin turusnya, baru bikin frekuensinya. Jumlah siswa di sini 20. Kalian ganti dengan 10. Nah, berdasarkan tabel frekuensi tersebut, buatlah diagram batangnya. Bikin diagram batangnya seperti ini. Itu nomor 1. Nah, untuk nomor 2, pengumpulan data berat badan dalam kilogram. Siswa kelas 4 SD Prima memperoleh data sebagai berikut. Nah, ini udah jelas 37, 30, 33 dan seterusnya sampai 33. Buat tabel frekuensinya kayak contoh di depan tadi, sama buat diagram batangnya. Baiklah anak-anak, itu tugas hari ini. Kalau sudah kumpulkan di Japri, tapi ini kesempatan sekali. Kalau salah nggak bisa diperbaiki lagi. Terus pas dipoto harus ada muka kamunya, jadi kamu pegang tugas kamu, kalau udah selesai terus difoto, karena ini akan buat dokumentasi atau arsip, jadi dinilai. Jadi kerjakan dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Hari ini kalau selesai dikumpulkan. Sekian tugas dari Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.